Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Baterai Lab ya. Di sini kita akan belajar lagi dan sharing-sharing mengenai baterai, khususnya untuk sel lithium ya. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai cara pemilihan sel yang second ya, yang udah pernah dipakai dan kita mau memanfaatkan lagi. Itu gimana sih caranya kita memilih sel tersebut biar kita nanti dapat performance sistem kita itu optimal gitu ya. Karena memakai lithium ini investasinya juga agak sedikit, dan kalau nanti kita tidak tepat memilih sel atau treatmentnya, bisa saja nanti sistem kita itu nggak seperti yang kita harapkan dari sisi desain life, juga dari fungsinya sendiri. Kita kan nggak mau juga sistem kita yang kita harapkan online 24 jam 7 hari dalam seminggu itu down tiba-tiba di jalan gara-gara masalah teknikal yang sebetulnya kita bisa coba perbaiki seperti itu. Oke, untuk memilih sel lithium ya, ini banyak sekali sekarang yang ada beredar di pasaran ya, dengan harga-harga bervariasi. Kita memilihnya seperti apa sih yang baik itu ya? Dan saya garis bawahi juga di sini, untuk pemilihan ini tidak baku ya, ini hanya apa yang pernah saya lakukan dan saya baca-baca gitu aja. Jadi nanti ya kalau ada yang punya saran atau kritik juga tambahan, boleh langsung di share juga di kolom komentar biar nanti teman-teman yang lain bisa baca seperti itu. Oke, di depan saya ini udah ada beberapa sel yang kita uji. Ini dari sel-sel X storage ya, X storage second, dan kita uji. Dan ini beberapa merek juga. Ini ada yang baru dari merek Eve ya. Oke, yang pertama itu kalau menurut saya itu di kapasitas ya. Kita membeli sel second itu harapannya kapasitasnya itu nggak jauh dari kapasitas aslinya. Yang pertama biasa saya lakukan itu ya pengecekan standar voltase. Kalau voltasenya bagus itu selnya ya di atas 2,7 itu udah oke, nggak masalah. Setelah itu kalau bagusnya itu wajib dites kapasitas. Tes kapasitas dengan sesuai dengan datasheet ya. Kalau nggak punya ya kita pakai aja 0,1 ya. Yang pertama itu kapasitas itu. Jadi dari kapasitas ini kita akan bisa mengira-ngira ya umur baterai kita berapa. Misal baterai kita selnya itu 100 Ah ya. Biasanya kalau dari pabrikan itu 100 Ah ada biasanya lebih. Dari 102 sampai yang tinggi itu ya ada 105 ke atas. Kapasitas realnya ya. Nah, dari sini kita akan cek kapasitas dan kita akan dapat angkanya. Jadi kalau kita dapat angka misal 98 Ah ya, dan kita ambil aja ke aslinya di sini. Oke, seperti itu. Jadi berapa sih cycle life yang bisa kita harapkan? Kayak gitu nanti bisa kita coba hitung. Lalu setelah tes kapasitas itu kita harus tahu waktu kita tes kapasitas ini selnya itu sama nggak sih isinya. Misal kita punya 16 sel ya atau 15 sel, atau yang paling
gampang 4 sel gitu. Kita itu kalau ngecek itu nanti bisa keluar, misal ini ya, sel ini dari 100, ini sisanya sekarang 97,4, ini 83, ini 101, 105, ini 72, ada 60. Sel yang baru if ini 107 AH, seperti itu. Jadi biasanya kalau selnya itu rata nanti kelihatan ya, rata dalam artian isi juga pengurangannya itu kelihatan. Misal saya tes kapasitas itu ada 4 gitu ya, ada 4 gitu, ada 4 itu nanti banknya itu sisa kapasitasnya misal di sini 98, ini 99, ini 97, ini 98. Nah, ini kapasitasnya ya. Tapi isinya nanti waktu saya ngisi awal itu bisa aja ada yang misal di range 50, ini 51, ini 45, ini 52 gitu. Nah, sel yang satu ini harus kita sendirikan dulu sampai kita tes lebih lanjut, karena yang ini berkemungkinan discharge-nya lebih besar. Self discharge-nya yang saya maksud ya, seperti itu. Nah, setelah tes kapasitas apa sih yang harus kita lakukan ya dalam membeli ya, kalau udah tes kapasitas kan ini sama, ini mirip nih, mirip. Kalau untuk aplikasi sebaiknya cari yang mirip seperti ini ya. Kalaupun nggak bisa, nanti kita share di lain video caranya biar kita bisa sistemnya itu optimal kayak gitu. Ya udah mirip. Setelah itu kalau kita beli minta aja ke penjualnya ya, kalau kita memang nggak ada alat. Tapi kalau kita ada alat ya bisa dilakukan sendiri. Itu top balance ya, kita lakukan top balance. Top balance itu dilakukan top balance ya. Jadi sel datang ke kita itu udah top balance. Top balance biar ini rata semua ya. Top balance itu menyamakan. Jadi jangan sampai sel yang datang ke tempat kita nanti isinya segini ya, let's say ini 80% ya. Yang satunya 70, yang satunya 60, yang satunya 50. Ini nanti kalau dirangkai dan dipakai itu ya cuma yang paling kecil ya, ranknya 50 ini sayangnya. Oke. Yang pasti kalau kita membeli pastikan itu kapasitas, lalu dari sellernya itu di top balance. Tapi poin ini kalau memang sellernya nggak bisa pun nggak apa-apa, kita bisa beli sendiri lah alatnya. Tapi jangan langsung dipakai. Kalau langsung dipakai nanti seperti ini. Lalu ketiga ini datasheet ya, datasheet sel. Datasheet sel ini penting. Kenapa penting? Karena dari sini kita akan tahu cycle life baterai kita ini berapa dan kita berharap berapa kali sisa pemakaian kita. Ada sel-sel itu yang lithium sama-sama lithium 4 itu 1500, ada yang 2000, ada yang 3500, kebanyakan 2000 ya, kayak ini Hextern 2000. Yang ini if ini di datasheetnya ya 3500 dengan catatan pemakaian di suhu sekian-sekian, biasanya di 25 sampai 30 sekian lah, saya lupa, nanti kita bisa lihat datasheetnya lagi. Ini di suhu 25 sampai 35 lah kita anggap ya, di angka ini biasanya loh ya, nanti kita cek ulang. Nah, kadang kita itu menemukan sel kayak gini ya, ini kan storage, kita tahu selnya ini baru saja diinstal gitu. Misal ada yang jual selnya itu tahun 2020 atau 2021, tapi waktu kita tes itu kapasitasnya dropnya jauh sekali ya, misal di angka 95, 94. Semestinya kalau sel ini punya 2000 cycle ini ya,
2000 cycle itu mereka pabrikan itu 2000 cycle itu patokannya angka ini dari 100 ke 80%. Jadi 20 AH itu berbanding dengan AH itu sebanding dengan 2000 cycle. Jadi kalau pemakaiannya sesuai dengan lingkungan yang disarankan itu harusnya kalau setahun itu 2000 ya dibagi 365 itu 5 tahun ya, 5 tahun akan turun ke 80. 2000 itu ini 5,4 tahun, berarti 1 tahun itu selisihnya 4. Jadi tiap tahun tuh harusnya turun 4 AH. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi harusnya ini di angka 96 ya, 96, 97. Biasanya karena kalau baru itu di atas 100 ini seperti yang saya bilang. Nah, untuk hal-hal seperti ini, apalagi kalau kita bisa cek cycle yang dipakai berapa kali, biasanya ada softwarenya ya teman-teman bagian punya itu gara-gara temperatur ya. Kita tahu sendiri kalau storage ada, apalagi yang untuk yang banyak di telco ya, mereka naruh bank ini di tempat yang panas ya, jadi berkemungkinan degradasinya itu cepat karena nggak sama ya. Sel Levo 4 ini kita pakai untuk aplikasi di dalam rumah sama di luar rumah seperti PCU itu, penerangan itu nggak sama, itu bisa turun sekali, kecuali sel-sel tertentu ya yang bisa ngasih kita performance above normal Levo 4 yang di pasaran ini kayak gitu ya. Itu ya kira-kira itu aja kapasitas, yang penting kita tahu kapasitasnya. Tentu kita kalau beli, kalau bisa ditanyakan ke sellernya, kalau sellernya punya, misal kita suka sel yang mana, kita tanya aja yang paling tinggi mana gitu. Soalnya seperti ini tadi 1 tahun 4 AH ini hitung-hitungannya ya, tapi saya yakin bisa lebih dari ini. Soalnya saya pernah ngetes sendiri 6 bulan tuh cuma saya pakai di range voltage yang tepat, temperatur yang tepat itu cuma berkurangnya 1 sampai 2 AH. Jadi kalau pakai 6-8 tahun tuh harusnya masih oke ya untuk sel-sel tertentu tentunya. Seperti itu. Kapasitas dan top balance biar enggak ada PR lagi. Tapi kalaupun enggak bisa ya yang penting kapasitas aja lah, sama datasheet ini. Datasheet ini penting soalnya enggak semua sel yang ada di pasaran tuh cycle life-nya sama. Sel yang mahal sama biasanya di harga. Memang kalau harganya lebih tinggi biasanya mereka akan janjikan seperti ini, if ini 3.500, kapasitas aslinya 105 ke atas biasanya, seperti itu. Begitu ya untuk pemilihan sel yang udah pernah dipakai. Coba cari yang tinggi kapasitasnya, cari yang bagus brandnya. Kalau nggak tahu cari ke informasi-informasi di web itu banyak, ya. Lalu kalau dapat sel yang udah terlanjur gini gimana? Nggak apa-apa, itu nanti bisa dipakai dengan treatment yang tentunya berbeda dengan sel yang kapasitasnya rata seperti ini. Lalu jangan lupa ya, banyak sekali teman-teman yang nanya pakai BMS kan, wajib pakai BMS kan. BMS itu disarankan ya, sangat disarankan. Kalau saya sih wajib ya. Berapa kali saya lihat nggak pakai BMS dan failure langsung mati selnya itu. Berapa kali saya bilang wajib pakai BMS. Harga BMS ini
bisa dibilang cukup mahal ya, tergantung sih apa yang ada di dalam BMS ini. Misal ini punya Dali ini sama punya JBD ini ya beda. Ini charging rate-nya sedikit setengahnya. Kalau ini full satu kali 80 ya 80 40 40, tapi ini akan sangat membantu sekali kalau di sistem kita itu ada kerusakan, malfunction. Di depan ini ada pengaman, ini pengaman terakhir, diharapkan ini yang bisa mengamankan terakhir di sistem kita. Oke, gitu saja ya. Nanti kalau ada yang perlu ditambahkan atau biar lebih jelas lagi boleh share komen di bawah, nanti kita coba kita coba bikin videonya atau kita jawab. Yang penting kapasitas ya, kapasitas. Kalau nggak dicek kita nggak tahu loh. Oh iya, ada lagi yang kelupaan mengenai bank ya. Kita kalau beli bank satu pack gitu ya, satu pack baterai itu sini aja, satu pack baterai itu bisa aja kebanyakan kalau kita beli isinya 8 gitu ya, kebanyakan tuh isinya sama ya, udah balance. Tapi ada 1-2 yang memang nggak balance, isinya ada yang segini kayak gini kan, nano jadinya beda. Ya, jadi tetap kita harus treatment. Kalau sel kita itu udah mulai ngaco voltasenya, kita harus cek. Maksudnya ngaco voltasenya itu waktu di tengah-tengah ya, 50% 60% kapasitas, itu harus hati-hati. Nanti ya kalau ada waktu lagi kita bisa cobalah cara treatment sel-sel seperti ini gimana sih sebaiknya ya, sesuai pengalaman dan beberapa referensi gitu. Oke, gitu aja untuk pemilihan sel Lipo 4 ini ya. Semoga bermanfaat, ada yang mengambil ilmu dan bisa sharing ke teman-teman lainnya biar teman-teman lainnya itu bisa mengoptimalkan ya sel lithium seperti ini. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.